Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yap. Perkenankan kami dari kelompok 3 untuk melakukan presentasi dengan tema proses implementasi kebijakan publik. Kelompok kami terdiri dari 1. Claudia Chandrika dengan NIM F1B019082. 2. Amara Filza Sairani dengan NIM F1B091092. 3. Cindy Octavia Dwi Nugraha dengan NIM F1B091099. 4. Wisnu Nur Hidayat dengan NIM F1B091104. Dan yang terakhir, Amanda Rahmadaniati dengan NIM F1B091114. Lanjut ke latar belakang, Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda. Namun pada prinsipnya, setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Keterkaitan antara variabel dalam kebijakan publik. Seiring dengan perkembangan konsep governance saat ini, implementing agency tidak hanya menjadi monopoli pemerintah. Era demokrasi juga menuntut pemerintah makin terbuka dan makin inklusif dalam memberikan ruang bagi civil society organization dan sektor swasta untuk dapat terlibat dalam implementasi suatu kebijakan. Untuk menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar, maka sebelum dimulainya kegiatan penyampaian keluaran kebijakan yang dilakukan kepada kelompok sasaran perlu didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Dengan adanya perubahan paradigma mengenai cara pandang terhadap masyarakat tersebut, maka strategi sosialisasi kebijakan yang selama ini dipakai tentu saja harus berubah. Konsep sosialisasi publik perlu diganti dengan konsep konsultasi publik yang menghendaki adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perumusan kebijakan. Meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut pada gilirannya akan mempermudah pemerintah memperoleh dukungan masyarakat ketika suatu kebijakan diimplementasikan. Yang selanjutnya adalah mengenai kompleksitas proses implementasi kebijakan publik. Proses implementasi kebijakan publik merupakan proses yang rumit dan kompleks, karena proses implementasi ini melibatkan interaksi banyak variabel sekaligus merumuskan mekanisme delivery activities. Proses implementasi kebijakan publik merupakan mekanisme yang kompleks. Hal tersebut dikarenakan yang pertama, melibatkan banyak aktor. Yang kedua, beragamnya tujuan dan harapan yang harus diakomodir yang memungkinkan untuk saling bertentangan. Yang ketiga, kompleksitas program dan unit pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah pengaruh faktor-faktor eksternal. Poin pembahasan selanjutnya yaitu keterlibatan publik dalam implementasi kebijakan publik. Dalam penelitian sebelumnya, yaitu penelitian De Leon dan De Leon tahun 2001, mengemukakan pentingnya perspektif untuk mendemokratisasikan proses implementasi ini. Dalam pandangan mereka berdua, apabila kebijakan publik dirumuskan dengan cara demokratis, maka potensi kebijakan tersebut untuk berhasil menjadi semakin besar. Hal ini disebabkan oleh 1. Masyarakat memiliki pemahaman lebih baik tentang tujuan program sekaligus memberikan input. 2. Masyarakat memahami akan keuntungan program sekaligus dapat melakukan identifikasi kendalanya. 3. Masyarakat mengenali tentang mekanisme implementasi program dengan lebih baik. Dan yang keempat, ketika masyarakat mengetahui mekanismenya, maka masyarakat bisa terlibat dalam melakukan kontrol.
Selanjutnya, implementasi terjadi dalam suatu wilayah yang di dalamnya terdapat berbagai faktor, seperti kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan politik yang memiliki kontribusi penting dalam kegiatan implementasi. Di antara faktor tersebut, faktor politiklah yang memiliki pengaruh lebih dominan. Hal ini dikarenakan berpedoman pada pengaruh paradigma dikotomi politik administrasi yang dikemukakan oleh Wilson. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat amatlah dibutuhkan demi terciptanya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sebuah kebijakan, masyarakat dituntut untuk memahami, menghayati, dan melaksanakannya sebagaimana yang diharapkan. Kemudian, mengenai permasalahan dalam proses implementasi kebijakan publik. McKinsey mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses implementasi di negara berkembang. Studi kasus pertama tentang permasalahan implementasi tersebut diperoleh di negara Nigeria. Berdasarkan data yang diperoleh, kegagalan implementasi disebabkan antara lain oleh yang pertama, kelompok sasaran tidak terlibat dalam program implementasi. Yang kedua, program yang diimplementasikan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, adanya korupsi. Dan yang keempat, sumber daya manusia yang kapasitasnya rendah. Terakhir, tidak adanya koordinasi dan monitoring. Jika dari sekian banyak permasalahan dalam implementasi suatu kebijakan tidak dapat diatasi, maka akan menyebabkan kegagalan pengimplementasian suatu kebijakan. Oleh karena itu, dicarikan upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam proses implementasi suatu kebijakan, agar keberhasilan dari proses implementasi dapat terjamin dan tujuan dari kebijakan dapat tercapai. Selanjutnya, faktor-faktor yang bekerja dalam proses implementasi kebijakan publik. J. Shebir Chima dan Dennis Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut diantaranya 1. Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh pada implementasi kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosiokultural serta keterlibatan penerima program. Yang kedua, hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Yang ketiga, sumber daya organisasi. Untuk implementasi program kebijakan, perlu didukung sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Yang keempat, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Kemudian menurut George C. Edward III, ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan juga kegagalan proses implementasi kebijakan, yaitu 1. Komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 2. Sumber daya. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. 3. Disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. 4. Struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan,
dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terrealisasikan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Baik, kita sampai di kesimpulan, implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan-kegiatan nyata yang dilaksanakan sebagai penjabaran pasca kebijakan publik tersebut disahkan. Variabel-variabel dalam implementasi kebijakan publik saling berkaitan baik variabel pemerintah, swasta maupun masyarakat. Proses implementasi kebijakan publik merupakan mekanisme yang kompleks karena melibatkan banyak aktor, beragam tujuan, dan harapannya harus diakomodir yang memungkinkan untuk saling bertentangan. Kompleksitas program dan unit pelaksanaannya dan pengaruh faktor-faktor eksternal. Faktor politik dalam implementasi kebijakan memiliki pengaruh lebih dominan. Keterlibatan masyarakat amat telah dibutuhkan demi terciptanya tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan publik disebabkan karena kegagalan implementasi. Faktor-faktor yang bekerja dalam proses implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards 3 yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut beberapa daftar referensi yang kami gunakan dalam penyusunan makalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.